Oke, siap. Terima kasih Bunda Maya. Tepuk tangan dulu dong buat Bunda Maya. Oke, keren. Ya, luar biasa ya. Baik, kita mulai ya. Jawab salam paling semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Sekali lagi yang jawabnya lebih semangat, Kak Mansur doakan mudah-mudahan suatu saat nanti dimudahkan cita-citanya ya. Insya Allah yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan ayah ibunya insya Allah diberikan rezeki berkah berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa, keren, 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 keren. Nah, Kak Mansur seneng banget hari ini pertemuan kedua, ketemu sama anak-anak ajaib dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Pangandaran nggak nih? Oh, nggak ada ya. Teman-teman udah pernah ke Pangandaran belum? Nah, kalau belum nanti kapan-kapan Lebaran ke sini boleh ya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum Kak Mansur mulai, tadi udah ice breaking sama Bunda Maya, kita tambah gerakan lagi boleh? Telunjuknya diangkat ke atas. Oke, kita bikin tembakan boleh? Kita senam otak dulu bareng-bareng ya. Yo, siap. Siap. Bikin tembakan seperti ini bisa? Oke, bikin tembakan. Terus nanti kita balik. Kak Mansur punya teman, namanya adalah Syukur. Ya, balik lagi. Siap-siap balik. Semoga semua balik. Bersama Kak Mansur dan juga Syukur, siap berbagi kisah teladan. Oke, sekarang dua. Bersama Kak Mansur dan juga Syukur, hidup penuh cinta dan kebahagiaan. Dua. Kita bisa meraih cita-cita. Keren. Dengan belajar dan berdoa, setiap mimpi pasti jadi nyata. Sekarang kita tepuk pincang hidung sama telinga. Tepuk, silang. Tepuk, silang. Tepuk, silang. Tepuk, silang. Tepuk, silang. Tepuk, silang. Sekarang bikin sini lagi. Siap balik. Ya, siap. Bersama Kak Mansur dan juga Syukur, hidup penuh cinta dan kebahagiaan. Ayo bangkit, kita bisa. Oke, keren. Meraih cita-cita dengan belajar dan berdoa, setiap mimpi pasti jadi nyata. Bikin lingkaran bisa nggak? Lingkaran. Lingkarannya ke depan, yang tangan kanan. Yang tangan kiri lingkarannya masuk ke dalam. Digabung. Bersama Kak Mansur dan juga Syukur, siap berbagi. Iya, siap. Bersama Kak Mansur dan juga Syukur, hidup penuh cinta dan kebahagiaan. Oke, tangannya diangkat, gerak-gerak lagi. Kita bisa meraih cita-cita dengan belajar dan berdoa, setiap mimpi pasti jadi nyata. Jempol ke depan, kelingking ke depan, kita balik. Oke, tepuk tangan dulu dong. Keren, keren, keren semuanya. Ya, baik. Adik-adik sudah siap? Kak Mansur pengen denger dulu dong suaranya. Bisa di-on kan audionya. Coba Kak Mansur pengen dengar suaranya. Kita puasa, kita harus tetap semangat. Coba ikuti Kak Mansur. A. A. 3 masuk. A. Tapi jangan dimasukin ya. A. I. U. E. O. Lagi. Lebih semangat. A. Wih, kenceng banget, keren. I. Wih, kenceng banget. U. E. O. Iya, pinter, keren, keren, keren. Sekarang coba suaranya kayak jadi raksasa. Wah, kita sambil belajar mendong ya. O, O, O. Sekarang suaranya kecil. Iya. Gede lagi. U. Sekarang cepat.
A, I, U, E, O. Wah, keren. Suaranya sudah terdengar ya. Oke, hari ini Kak Mansur pertemuan kedua akan bercerita tentang anak yang sayang sama keluarga ya. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita ini. Ada yang tahu nggak kira-kira? Seorang pemuda yang terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Sahabat Rasulullah. Ada yang tahu? Tapi sebelum cerita, nanti Kak Mansur akan coba keluarin teman Kak Mansur dulu ya. Masih ingat nggak namanya siapa? Nah, Syukur. Iya, Keke. Ayo, jangan malu-malu. Kita keluar lagi. Oke, Keke. Nah, ting 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 ting. Syukur. Iya, Keke. Ah, ini dia si Syukur. Syukur. Iya, Keke. Hari ini Kak Mansur dan Syukur ketemu lagi sama anak-anak ajaib. Ah, iya, Keke. Aku senang banget. Oke, teman-teman, suaranya terdengar jelas? Oke, kalau jelas jempolnya diangkat. Jelas nggak? Oke, keren. Syukur, syukur. Ya, Keke. Kamu puasa nggak? Enggak. Loh, kok enggak? Kenapa nggak puasa? Aku kan boneka. Oh iya, boneka ya. Kalau manusia harus puasa. Iya. Puasa itu diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Iya. Coba siapa yang hari ini puasa angkat tangan kanan? Hebat. Siapa yang puasanya sampai maghrib? Sampai duhur? Sampai subuh? Ada yang sampai subuh? Masa sampai subuh? Iya, nggak apa-apa kalau latihan ya. Syukur. Langsung aja hari ini Kak Mansur mau cerita tentang seorang pemuda yang sayang banget sama ibunya. Coba teman-teman yang sudah bisa menebak, coba tulis di kolom komentar. Tahu nggak kira-kira Kak Mansur mau cerita siapa ya? Ada yang tahu nggak? Depannya hurufnya pakai U. Ada yang tahu? U. Ayo, ketik udang. Salah, bukan udang. Kalau udang bukan manusia. Salah, bukan udang. Ya, siapa yang tahu coba? Masa udang sih? Depannya pakai U. Hah, pinter, ada yang jawab. Uwais Al-Qarni. Iya, Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang memuliakan ibunya ya, Syukur ya. Iya, Keke. Oke, ceritanya akan langsung kita mulai. Tapi sebelum mulai, Syukur punya lagu nggak hari ini? Punya. Adik-adik siapa yang dulu pernah sekolah di PAUD, TK, RA? Ada? Angkat tangan. Pernah? Masih ingat nggak teman-teman lagu yang ini? Satu-satu aku sayang ibu. Teman-teman bisa? Coba Kak Mansur cek. Ini udah SD 456, ada yang kelas 1 juga. Masih ingat nggak lagu itu? Coba bisa di-on-kan suaranya. Kita nyanyi bersama. Oke, Kakak, aku juga bisa. Nah, kalau Syukur nyanyi cicak-cicak di dinding aja. Coba gimana? Bisa nggak? Bisa dong. Coba. Cicak-cicak di laut. Kok malah di laut? Di dinding. Di dinding. Oh iya. Diam-diam merayap. Datang seekor gajah. Kok seekor gajah? Seekor nyamuk. Iya. Hap. Lalu dimakan. Lalu dimakan. Ya, bukan dimakan. Besok belajar dulu aja biar pinter. Di mana Kak belajarnya? Di SDKR. Oke, tepuk tangan dulu dong buat anak-anak SDKR. Wah, luar biasa ini semangatnya. Coba sudah di-on kan suaranya? Ada? Oke, cek halo. Oke, coba sama-sama nyanyi satu-satu aku sayang ibu. Masih ingat gak? 1, 2, 3. 1, 1. Aku sayang ibu. Terus yang kedua. 2, 2. Juga sayang. 3, 3. Sayang adik kakak. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Wih, masih ingat, keren semuanya. Coba kalau Syukur. Oke, Kakak. Coba tes suara dulu seperti biasa. Do, re, mi goreng. Kok malah mie goreng? Puasa-puasa nggak boleh ngomongin mie goreng. Salah, minta maaf dulu. Minta maaf. Malah minta maaf. Minta maaf. Minta jajan. Malah minta jajan. Besok belajar dulu aja biar pinter. Bukan minta jajan. Minta maaf. Minta maaf. Minta makan. Puasa kok malah makan. Salah. Besok belajar dulu biar pinter. Coba Syukur nyanyi kayak tadi.
Satu, 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 sate. Satu, satu, sate, sate. Kok malah sate, sate? Satu, 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 satu. Pinter. Aku sayang ibu. Pinter. Dua, dua, juga sayang ibu. Kok sayang ibu lagi? Coba yang ketiga. Tiga, tiga, juga sayang ibu. Kok sayang ibu lagi? Satu, dua, tiga, sayang ibu-ibu. Kok malah sayang ibu-ibu? Salah. Oh, salah. Ini yang syukur yang benar kayak gini. Satu, satu, aku sayang embek. Kok malah sayang embek? Sayang Allah. Yang pertama sayang siapa? Allah. Iya, satu, satu, aku sayang Allah. Dua, dua, sayang Rasulullah. Nah, pinter yang kedua. Tiga, tiga, sayang sama siapa? Sayang sama sapi. Kok sayang sapi? Sayang keluarga. Kalau anak-anak ajaib sayang keluarga. Oh, sayang keluarga. Keluarga itu ada siapa? Ada ayah, ada ibu, ada embek. Ada embek. Emang embek itu keluarga kamu? Iya, aku kan punya kambing. Oh, punya kambing ya. Yang ketiga sayang keluarga. Satu, dua, tiga, jalan masuk surga. Jadi kalau kita sayang Allah, sayang Rasulullah, sayang keluarga, kita masuk surga. Iya, kita insya Allah akan masuk surga karena memuliakan orang lain. Iya, coba teman-teman hafal. Yang pertama tadi sayang siapa? Allah. Yang kedua sayang siapa? Rasulullah. Rasulullah siapa? Syukur. Muhammad. Iya. Yang ketiga sayang keluarga. Coba nyanyi sama-sama sama syukur ya. Yang pertama sayang Allah, kedua sayang Rasulullah, tiga sayang keluarga. Satu, dua, tiga. Satu, satu, aku sayang Allah. Dua, dua, sayang Rasulullah. Tiga, tiga, sayang keluarga. Satu, dua, tiga, jalan masuk surga. Satu, dua, tiga, jalan masuk surga. Jangan deket-deket syukur ya. Ya salah kakak. Iya, oke. Syukur udah siap dengarkan cerita. Aku aja yang cerita. Beneran? Ayo cerita. Ceritanya bukan kayak gitu. Ya udah, kamu dengerin aja ya. Oke kakak. Ya udah, adik-adik. Suatu ketika pada zaman dahulu ada seorang pemuda. Namanya siapa kak? Namanya Uwais Al-Qarni. Siapa adik-adik? Uwais Al-Qarni itu punya ibu syukur. Terus? Tapi ibunya sudah tua. Tidak bisa melihat dengan baik dan kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan dengan baik. Kasihan kakak. Waktu itu ibunya memanggil Uwais. Uwais, sini nak. Ada apa ibu? Sini nak. Iya ibu, ada yang bisa saya bantu? Katanya gitu. Yang minta bantuan kak. Ternyata ibunya bilang gini. Uwais, ibu ini kan sudah tua. Ibu gak tahu kapan akan diambil atau dipanggil Allah. Tapi sebelum ibu meninggal, ibu punya satu permintaan. Uwais. Emang minta apa kak? Kira-kira syukur tahu nggak? Kira-kira teman-teman tahu nggak ibunya minta apa ya? Minta bakso. Bukan bakso. Kira-kira minta apa syukur? Minta perhiasan. Bukan juga. Minta apa? Minta uang. Bukan juga. Bukan ya syukur. Kira-kira minta apa? Aku tahu kak. Minta apa? Minta iPhone. Masuk iPhone? Emang anak sekarang minta iPhone? Bukan ya? Bukan. Ada yang tahu nggak teman-teman kira-kira minta apa? Sholat. Salah. Syukur tahu nggak? Aku tahu. Minta apa syukur? Minta es krim. Es krim. Emang anak-anak es krim? Tahu nggak? Ternyata. Nah, pinter. Siapa tadi yang jawab? Oh iya, pinter. Hebat. Bener syukur. Pengen pergi naik haji. Kalau naik haji naik apa teman-teman? Naik pesawat? Naik pesawat. Iya, naik pesawat atau naik ini. Helikopter, suaranya gini. Gimana kak?
Wah, suara helikopter. Kalau ini suara apa? Oh, ambulan. Terus gimana, Kak? Ya, tapi Uwais Al-Qarni ini pemuda miskin, teman-teman. Punya penyakit kulit, di sekujur tubuhnya banyak penyakit kulitnya. Sudah miskin, punya penyakit kulit. Tapi Uwais Al-Qarni tidak menyerah, teman-teman. Dia berusaha untuk mewujudkan impian ibunya karena dia sayang sekali sama ibunya. Siapa yang di sini sayang sama ibu? Angkat tangan. Ya, saya sayang sama kakek nenek. Iya, sayang sama embe. Sayang sama embe. Masa sayang sama embe? Iya, Keke. Ternyata Uwais Al-Qarni kemudian berpikir, ya Allah, ibu pengen naik haji tapi aku nggak ada uang. Uwais Al-Qarni berpikir, ting 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 ting. Hah, aku ada ide. Mendingan aku membeli anak sapi. Membeli apa, teman-teman? Anak sapi. Siapa yang di sini pernah lihat sapi? Warnanya apa? Oh iya, besar apa enggak? Besar. Tapi ini Uwais uangnya sedikit, jadi hanya cukup untuk membeli anaknya saja. Iya, anaknya saja. Sapinya datang. Oh. Suara sapi gimana, teman-teman? Iya. Kalau suara kambing? Kalau suara kucing? Iya, gini, coba kita cek. Bagaimana suara bebek? Wek, wek. Tangannya gini ya, wek, wek. Bagaimana suara bebek? Wek, wek. Bagaimana suara kambing? Bek. Bagaimana suara kucing? Meow. Bagaimana suara cacing? Nggak bersuara kalau suara cacing. Iya, Keke. Nah, ternyata kira-kira sapinya diapain ya, teman-teman? Dipelihara nggak? Dipelihara. Dikasih makan nggak? Dikasih makan. Dikasih makan, syukur ya. Dikasih makan. Dikasih apa? Minum. Dikasih rumput. Ternyata begitu udah besar, sapinya kira-kira diapain, teman-teman? Tahu nggak? Dijual. Salah. Bukan dijual. Disembelih. Bukan. Diapain? Pinter tadi. Siapa yang jawab digendong ya? Siapa tadi yang jawab digendong? Ada? Wah, hebat. Kak, masa sapi digendong? Iya, sapinya digendong sama Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni ini latihan menggendong anak sapi biar badannya jadi kuat. Biar badannya, ototnya jadi kuat. Buat apa, Kak? Buat nanti bisa menggendong ibunya. Oh gitu. Iya, kalau syukur kuat nggak gendong ibu? Enggak, soalnya berat. Iya berat, tapi Uwais Al-Qarni karena saking sayang sama ibunya, dia berkomitmen bersungguh-sungguh latihan untuk nanti bisa menggendong ibunya ke tanah suci Mekah. Siapa yang di sini pengen naik haji ke Mekah? Naik hajinya bareng ayah bunda, bareng kakek nenek, bareng sama sapi. Masa bareng sama sapi? Iya, syukur. Ternyata sapinya digendong. Wah, berat juga ya, Kak? Iya, sapinya digendong. Ayo sapi, naik ke punggungku. Aduh, berat juga ya. Tapi Uwais Al-Qarni terus bersemangat naik turun bukit untuk menggendong anak sapi. Kuat nggak, teman-teman? Uwais, kuat nggak? Kuat karena dengan semangat sungguh-sungguh. Tahu nggak, teman-teman, kira-kira menggendongnya sampai berapa lama? Ada yang tahu nggak? Boleh komen. Aku tahu, Kak. Coba teman-teman tahu nggak berapa lama gendong sapinya? Kurang lebihnya. 1 minggu kah? 1 menit? Bukan? Ada yang tahu? 1 bulan? Salah? Kurang tepat? Aku tahu, Kak. Berapa? 1 tahun? Bukan? Bukan? 2 jam? Bukan. Tahu nggak? 5 bulan? Bukan? 2 tahun? Kelamaan? Tahu nggak, teman-teman? Emang berapa? Nih, Kak Mansur kasih tahu. Ternyata kurang lebih Uwais Al-Qarni latihan menggendong anak sapi selama berapa? Selama
Selama 8 bulan. Berapa teman-teman? Iya, kurang lebih 8 bulan. Lama juga ya, Kak. Iya, lama juga ya. Lama. Begitu sudah badannya kuat, Uwais Al-Qarni datang ke ibunya. Bilang gini. Ibu. Iya, anakku. Ibu katanya pengen naik haji ya? Iya, ibu pengen naik haji, nak. Tapi ibu nggak punya biaya. Nanti ibu naik haji bareng Uwais aja. Emang naik apa, anakku? Nanti ibu saya gendong. Emang kuat menggendong ibu ya, nak? Aku kan sudah latihan menggendong anak sapi. Badanku kuat, ototku kuat. Aku pasti bisa menggendong ibu. Ternyata ibunya mau digendong oleh Uwais Al-Qarni. Nah, teman-teman, siapa yang masih punya ibu angkat tangan. Kalau kita gendong ibu kita berat enggak? Berat badannya berapa ibunya? Ya, nggak kuat ya. Bunda Maya aja nggak tahu berat badannya berapa itu. Iya, nggak kuat ya. Kalau zaman sekarang kita gendong ibunya untuk ke Tanah Suci Mekah jauh banget ya teman-teman. Tahu nggak gendongnya dari mana sampai mana? Dari sebuah negeri yang bernama depannya pakai huruf Y. Bukan. 5 huruf. Pinter, ada yang jatuh. Dari sebuah negeri namanya Yaman sampai Mekah. Wah, jauh banget ya, Kak. Jauh banget, beribu-ribu kilometer. Tapi Uwais berani menggendong ibunya. Kalau zaman sekarang kalau naik haji, naik apa tadi, kendaraan apa? Pesawat. Ada yang naik angkot ke Mekah? Nyampe nggak kira-kira? Nggak nyampe. Iya, nggak nyampe. Kalau supaya dapat tiket pesawat pakai apa ya teman-teman? Duitnya sedikit apa banyak? Banyak. Kalau adik-adik supaya suatu saat punya uang banyak, caranya jadi orang apa? Orang sukses. Biar jadi orang sukses harus rajin apa? Belajar. Rajin apa lagi? Sholat. Rajin apa lagi? Rajin menabung. Rajin apa lagi? Berdoa. Rajin apa lagi? Bangun tidur. Rajin tidur. Iya, tidurnya pas malam hari kita istirahat supaya nanti bisa bangun sholat tahajud ya, syukur. Iya, Kakak. Nah, kemarin ini anak-anak udah hebat. Ya, Kak Mansur, ada laporan dari Bunda Maya. Wah, ini anak-anak sudah ini, Kak, ngirim screenshotan teman-teman melakukan praktek ibadah di bulan Ramadan. Kemarin teman-teman melakukan apa? Tahu nggak? Puasa. Selain puasa, sholat. Sholat apa? Sholat jenazah. Kok sholat jenazah? Sholat duha. Nah, udah sholat duha. Kemudian apalagi ya teman-teman? Sedekah. Terus apa lagi? Syukur. Olahraga. Olahraga. Kemudian berzikir. Tadarus Al-Quran. Wah, luar biasa. Ini adalah salah satu jalan supaya kita menjadi orang yang sukses. Siapa yang di sini pengen jadi orang sukses? Siapa yang pengen jadi orang kaya? Pengen jadi pengusaha? Pengen jadi orang gila? Orang gila. Jangan orang gila ya, syukur ya. Iya, Kakak. Nah, ternyata Uwais ini menggendong ibunya. Ibunya digendong. Ibu, ayo naik ke punggungku. Iya, nak, ibu kan sudah tua, pelan-pelan ya, nak. Wah, akhirnya digendong Uwais Al-Qarni, menggendong ibunya sampai ke Tanah Suci Mekah. Kira-kira sampai nggak ya, teman-teman? Sampai nggak? Karena dengan semangatnya, dengan sungguh-sungguhnya ingin memuliakan ibunya, Uwais Al-Qarni berhari-hari, berminggu-minggu sampai ke Tanah Suci Mekah. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, adik-adik masih ingat nggak lagu Aku Mau ke Mekah? Ingat? Coba nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula wusta akobah, sa'i
dari sofa ke Marwah. Coba syukur ya. Oke kakak. Ayo kita mulai nyanyi dulu. Oke, nyanyi. Ayo, nyanyi. Nyanyi yang benar. Ikuti Kak Mansur. Ikuti Kak Mansur. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Yang benar lah. Yang benar. Jangan kayak gitu. Ikuti Kak Mansur. Ikuti Kak Mansur. Ya sebentar. Sebentar. Ya udah langsung aja nyanyi. Oke. Aku mau ke Mekah. Coba. Aku mau ke sawah. Kok malah ke sawah? Ke Mekah. Tokah. Aku mau ke Mekah. Coba. Aku mau ke sawah. Kok ke sawah lagi? Syukur, syukur. Salah, salah. Aku mau ke Mekah. Berkeliling-keliling Ka'bah. Coba. Berkeliling-keliling sawah. Kalau keliling sawah nyari belut dong. Oh, salah. Berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talwiyah. Ya, dan wukuf di Arafah lalu melempar sajadah. Bukan sajadah. Lempar apa syukur? Curah. Ula wusto akobah. Sa'i dari sawah ke Arwah. Tahu nggak? Uwais Al-Qarni terus berdoa. Gimana syukur doanya? Gimana kak? Uwais Al-Qarni berdoa mendoakan ibunya. Iya teman-teman, siapa yang di sini suka doain ibunya habis sholat? Hebat, keren. Doanya gini Uwais. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah, dan masukkanlah ibuku ke surga ya Allah. Ternyata Uwais berdoa untuk ibunya. Coba adik-adik hafal nggak doa untuk ibunya? Bareng-bareng Allahumma firli. 1, 2, 3. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Luar biasa. Uwais Al-Qarni dengan kesungguhannya membawa ibunya sampai tanah suci Mekah. Uwais kemudian berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku ya Allah, dan masukkanlah ibuku ke surgamu ya Allah. Dan ternyata ibunya mendengar Uwais berdoa untuk ibunya. Nak, lalu bagaimana dengan dosamu nak? Kenapa engkau mendoakan ibu nak? Tidak berdoa untuk dirimu sendiri nak? Akhirnya apa? Uwais Al-Qarni bilang begini sama ibunya. Ibu, kalau doa aku dikabulkan oleh Allah, kemudian ibu diampuni dosa-dosanya, insya Allah ibu bisa masuk surga. Cukuplah dengan ridho ibu, aku insya Allah juga bisa ikut masuk surga. Alhamdulillah. Dan tiba-tiba setelah berdoa itu, Allah memberikan keajaiban. Buat Uwais Al-Qarni. Masih ingat nggak tadi Kak Mansur cerita? Uwais Al-Qarni punya penyakit apa? Sekujur tubuhnya punya penyakit kulit. Tiba-tiba Uwais nggak meminta doa supaya penyakit kulitnya sembuh, tapi dia memuliakan ibunya. Ternyata Allah kemudian menyembuhkan penyakit kulitnya. Tiba-tiba seluruh penyakit kulitnya sembuh. Alhamdulillah. Hanya satu sisa ada di telapak tangan, ada satu penyakit kulit yang tidak sembuh. Itu sebagai tanda Uwais Al-Qarni ya, sebagai ciri-ciri supaya Uwais Al-Qarni mudah dikenali, karena Uwais Al-Qarni punya satu penyakit kulit yang ada di telapak tangannya, tapi semuanya sekujur tubuhnya sembuh. Itu karena dia membahagiakan dan memuliakan ibunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman semuanya, ya kakak. Jadi kalau ibu kita masih ada, yuk bahagiakan ibu kita. Mansur, ya, aku jadi sedih. Loh, kenapa sedih? Syukur kenapa sedih? Iya kakak, aku sedih. Loh, Syukur kok sedih kenapa? Iya kakak. Kenapa? Ada teman-temanku yang gak punya ibu. Loh, gak punya ibu? Iya, gak punya ibu? Iya, ayahnya meninggal juga. Hah? Siapa? Teman-temanku yang ada di Palestina. Oh iya, teman-teman kita di Palestina banyak anak-anak kecil yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Mereka berjuang sungguh-sungguh
untuk berjihad di jalan Allah. Kakak, kasihan sekali tonton kita. Iya, makanya mumpung ibu kita masih ada, yuk kita muliakan ibu kita. Kita bahagiakan ibu kita. Tonsor, tahu ya aku nggak bisa, nggak yuk Mekah. Ya, kita nggak perlu. Kalau masih kecil nggak perlu untuk menggendong ibu kita ke Mekah atau membawa ibu ke Mekah. Caranya gimana, Kak? Cara yang sederhana adalah membahagiakan ibu kita. Caranya gimana? Kalau dipanggil oleh ibu kita, "Nak, bantu ibu, Nak." "Siap." "Nak, sudah waktunya sholat, sholat dulu." "Siap ibu, aku mau sholat." Itu adalah salah satu melegakan hati ibu kita. Dan berkata yang sopan dan baik itu adalah salah satu membahagiakan ibu kita. Oke kakak, aku akan membahagiakan ibu dengan berkata yang baik. Terus tidak menyakiti hati ibu. Insya Allah kita merawat terumbu karang ini namanya. Dengan kita memuliakan ibu kita, insya Allah kita semuanya bisa masuk surga. Amin ya robbal alamin. Oke, yuk terakhir sama-sama tangannya diangkat. Kita sama-sama berdoa syukur ikut mengaminkan ya. Oke adik-adik tangannya diangkat semuanya. Kita akan berdoa untuk ayah ibu kita. Kita bahagiakan ibu kita dengan cara kita. Tidak harus membawa ibu kita seperti Uwais Al-Qarni ke tanah suci Mekah. Tapi dari hal-hal yang sederhana. Dengan yang berkata baik, berkata sopan. Itu adalah salah satu cara kita membahagiakan ibu kita. Tangannya diangkat semuanya. Kita baca Allahumma firli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kepada ibu kami ya Allah. Dosa kepada ayah kami ya Allah. Dosa kepada adik kami ya Allah. Kami sering menyakiti adik kami ya Allah. Dosa kepada kakak kami ya Allah. Mungkin kita pernah menyakiti hati kakak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sehatkanlah badan ayah ibu kami ya Allah. Sehatkanlah badan guru-guru kami ya Allah. Sehatkanlah badan keluarga kami ya Allah untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, muliakanlah ayah ibu kami ya Allah. Muliakanlah ayah ibu kami ya Allah. Berikanlah mereka rezeki yang berkah dan berlimpah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan ya Allah, dengan jalan kami yang memuliakan ibu kami ya Allah, Engkau angkat derajat kami untuk menuju cita-cita kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan dengan jalan kami memuliakan ibu dan ayah kami ya Allah, Engkau mudah-mudahan Engkau kabulkan segala doa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami semuanya anak-anak yang soleh dan soleh ya Allah, yang senantiasa mau dan mampu memuliakan ayah dan ibu kami ya Allah, mau dan mampu memuliakan keluarga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, siapa yang di rumah masih tinggal sama ibunya, ada ibunya atau ayahnya, Kak Mansur kasih hitungan, saya kasih waktu 10 detik untuk cari ibu atau ayahnya, minta maaf sama ayah ibunya. Ya, silahkan berdiri, cari ayah atau cari ibunya, minta maaf kalau pernah menyakiti hati ayah atau ibunya. Oke, yang masih ada ayah ibunya, silahkan berdiri, minta maaf sama ayah dan ibu kita. Oke, siap, silahkan. Yang sudah bisa kembali lagi, waktu sudah mau habis ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah minta maaf. Kak Mansur ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak yang mau dan mampu memuliakan ibu kita. Oke, teman-teman semuanya, tidak terasa sudah mau jam 10 ya. Nanti ada penutupan, acara penutupan sama Bunda Maya. Mungkin itu cerita hari ini bersama Kak Mansur. Sampai kapanpun kalian ingat kisah Uwais Al-Qarni ya. Ketika kalian lagi tidak semangat,
Ingatlah kisah Uwais Al-Qarni, anak yang terakhir miskin, tidak punya apa-apa, tapi dengan sungguh-sungguh berusaha ingin memuliakan ibunya. Mudah-mudahan dengan jalan memuliakan ibu kita, insya Allah kita semuanya dimudahkan segala cita-citanya. Nah, dan teman-teman, ada yang meriwayatkan bahwasanya bahkan Uwais Al-Qarni ini dijanjikan Rasulullah Muhammad masuk surga. Kenapa, Kak? Ya, dia masuk surga karena dia memuliakan ibunya, memuliakan keluarganya. Alhamdulillah, Uwais Al-Qarni kabarnya insya Allah itu diriwayatkan dalam sebuah hadis atau riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu dijamin masuk surga karena memuliakan ibunya. Iya, alhamdulillah. Oke, terakhir kalau Kak Mansur bilang anak soleh, jawabannya yes ya. Berbakti pada ibu, jawabannya yes. Tangannya diangkat ya. Oke, Keke. Siap. Semuanya tangannya sudah siap? Bilang yes. Oke, anak soleh? Yes. Oke. Suaranya boleh di-on-kan. Anak soleh? Coba syukur. Anak soleh? Rajin sholat? Sayang ibu? Sayang ayah? Sayang kakek? Yes. Sayang nenek? Sayang embek? Sayang embek. Masa sayang embek? Iya, tapi kita juga harus sayang sama embek ya, sayang sama binatang juga, tidak hanya sayang sama keluarga, tapi sayang sama tumbuhan, sayang sama binatang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai jumpa lagi bersama Kak Mansur dan Syukur. Jawab salam paling semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah teman-teman. Oke, kita kembalikan ke Bunda Maya.